Provinsi Bengkulu dikenal sebagai bumi Rafflesia karena hutan di Bengkulu adalah tempat hidup dan berkembangnya bunga Rafflesia arnoldi secara liar dan bebas. Dalam sejarah, Bengkulu menyimpan sejumlah goresan peristiwa dalam terbentuknya NKRI. Oleh karena itu, Bengkulu tidak bisa dilepaskan dari cerita bangsa ini sejak dimulainya kisah perjalanan hidup Bapak Soekarno dengan Ibu Fatmawati. Daerah dengan luas 19.919,33 km persegi dan jumlah penutur bahasa lebih dari 2.010.600 orang ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Letak yang strategis membuat daerah ini pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bahkan sebagai daerah jajahan di zaman kolonial karena berhadapan langsung dengan Samudra India. Halo pasak-basak bahaso, salam bina Indonesia, kah pula. Ranah patetulai, tanak jang, suku asli ite magah kete keberagaman tradisi sastra lisan. Kehidupan masyarakat Bengkulu dari masa ke masa semakin berkembang, masuk dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Hal ini sesuai dengan hasil pemetaan bahasa daerah yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bahwa terdapat 5 bahasa besar yang dituturkan oleh masyarakat Bengkulu. Bahasa tersebut adalah 3 bahasa suku pribumi, yaitu bahasa Bengkulu, Enggano, dan Rejang, serta 2 bahasa suku pendatang, yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Bahasa Rejang dituturkan di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dengan variasi dialek yang sedikit berbeda antar wilayah tutur pesisir dan pegunungan, seperti di Bengkulu Utara, Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lebong. Namun untuk keberadaan suku Rejang dari semua sumber referensi serta para peneliti bahasa sepakat mengatakan bahwa suku Rejang adalah salah satu suku tertua yang ada di Pulau Sumatera dan hidup di Bengkulu. Kemudian, sejak zaman dahulu, masyarakat Rejang dalam berkomunikasi telah mengenal aksara tulis, yaitu aksara kagangan atau aksara ulu. Namun, kesulitan sekarang adalah menjaga bahasa Rejang agar tetap eksis sebagai salah satu bahasa tertua di Sumatera. Hal ini terasa sangat berat karena sejak dahulu, suku Rejang memiliki tradisi sebagai penutur dwi bahasa, terutama bagi mereka yang tinggal di pusat kota. Oleh karena itu, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu melalui KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra melakukan aktivitas revitalisasi sastra lisan Rejang di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu upaya pelestarian bahasa Rejang di Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini melibatkan 24 orang tunas bahasa Rejang sebagai pelestari tradisi lisan. Semua tunas bahasa Rejang ini menjalani pembekalan yang diberikan oleh para maestro, kemudian ditampilkan dalam acara Festival Sastra Lisan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah agar lebih peduli dengan keberadaan bahasa dan sastra daerah yang menyimpan identitas kita sebagai pemilik sah Republik ini. Kami berbuat seperti sastra lisannya seperti nyambui, ya, geritan dan deging. Nah, di dia kami terapkan untuk anak-anak. Demi untuk anak-anaknya kami menerapkan untuk generasi penerusnya. Nah, dapat kusumapi pada wilayah sastra lisan kami menana dengan secara drama. Mungkin casi awi dikenalana, cuman itulah pengalaman kami. Melestarikan bahasa daerah berarti menjaga muruah leluhur sebagai pemilik karakter dan budaya yang diwariskan secara tradisional melalui bahasa dan pesan cerita. Para bahasa anak katanya, kita lestarikan bahasa daerah itu kabilio sampai seterusnya.